Bismillahirrahmanirrahim. Inilah cerita singkat tentang Gus Tuba. Gus Tuba waktu lahir dengan posisi sujud dan tidak bernafas beberapa menit. Maka beliau diberi nama Tuba, artinya beruntung karena menemukan nyawa. Setelah beliau menunaikan ibadah haji namanya ditambah topo broto artinya selalu berholwat menyendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maneges artinya hati dan jiwanya selalu ingat Allah. Gus Tuba sangat peduli kaum lemah dan fakir. Bahkan beliau jarang tidur hingga berhari-hari. Beliau selalu berholwat menyendiri, tirakat dan riadoh. Bahkan kalau duduk bersila hingga berjam-jam tidak merubah posisi layaknya orang bertapa. Menurut ilmu kedokteran, tak akan betah kalau itu dilakukan oleh orang sembarangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Lagi-lagi sobat-sobat, orang-orang aswaja, kalangan aswaja overestimate terhadap yang mereka anggap ulama, mereka anggap panutan. Terlalu tinggi menempatkan posisi mereka, sehingga melebihi Allah dan Rasul-Nya. Mereka melakukan kultus individu, menjadikan ulamanya setingkat berhala. Cuplikan video ini menunjukkan bagaimana overestimate-nya orang-orang aswaja terhadap panutan mereka. Mereka meyakini cerita-cerita tidak masuk akal yang sengaja disematkan kepada panutan mereka agar lebih meyakinkan bahwa panutan mereka itu bukan orang sembarangan. Bagaimana mungkin orang tidak tidur berhari-hari dan katanya dia selalu berholwat dengan Allah? Sekarang mari kita bandingkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah tidak tidur berhari-hari. Rasulullah pasti tidur. Walaupun sepertiga malam beliau bangun. Tapi tidak pernah beliau tidak tidur berhari-hari seperti yang disematkan kepada Gus Tuba. Rasulullah mengatakan senyum itu sedekah. Coba kita lihat di video cuplikan tadi. Gus Tuba menerima penghormatan yang berlebihan dari jamaahnya, dari pengikut-pengikutnya dengan wajah yang dingin dan terlihat angkuh. Meskipun kepada orang yang lebih tua dari dia, tidak ada sedikit senyum pun yang dia berikan kepada orang-orang tersebut. Meskipun orang-orang tersebut usianya lebih tua dan mungkin saja ilmunya lebih tinggi dari Gus Tuba. Ya memang kalangan aswaja, jamaah-jamaah aswaja, pengikut-pengikut aswaja seperti dicuci otak. Mereka lebih meyakini cerita-cerita
yang tidak masuk akal daripada Al-Quran dan sunnah Nabi. Kalau kita bandingkan antara Gus Tuba dengan perilaku Nabi, dengan akhlak Nabi, jauh berbeda, malah bertentangan. Seharusnya yang menjadi patokan adalah bagaimana sunnah Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Kalau orang tidak seperti akhlaknya Nabi, kemudian dianggap orang bukan sembarangan, dianggap orang yang dekat dengan Allah, itu sama sekali keliru, salah kaprah. Sepertinya kalangan aswajab, ya, pengikut-pengikut aswaja, jamaah-jamaah aswaja, tidak bisa lagi memfungsikan akal sehatnya dengan benar. Ukuran kebenaran mereka rancu. Ukuran kebenaran mereka adalah cerita-cerita tidak masuk akal, cerita-cerita ajaib. Akan tetapi, ketika hadis sahih mengatakan Allah turun sepertiga malam, mereka tidak percayai. Mereka anggap tidak masuk akal. Orang-orang yang mereka anggap bukan orang sembarangan, wali, bisa berbuat di luar akal, di luar nalar, mereka percayai. Tetapi kepada Allah yang bisa berbuat apapun, maha segalanya, yang tidak tunduk dengan hukum alam, karena hukum alam dia yang menciptakan, mereka merasa tidak masuk akal kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Nah, ini akibat overestimate terhadap ulamanya, sehingga mereka taklid buta. Kebenaran adalah menurut ulama mereka, menurut panutan mereka, meskipun bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.